Selamat datang di konten Babiku, bahas dan bincang buku. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Mas Ahmad akan mengulas buku yang berjudul Teach Like Finland atau Mengajar Seperti Finlandia dari Timothy D. Walker. Sebelumnya mungkin ini Mas, entah sampai juga mengalami atau tidak ya, di dalam buku ini bagian awal itu menjelaskan bahwasanya sebelum kita mengajar itu harus bahagia terlebih dahulu. Benar-benar. Nah, di situ salah satu triknya di sistem pendidikan Finlandia adalah memberikan jeda 15 menit setelah 45 menit belajar. Benar-benar. Dan secara nggak langsung ketika saya membaca buku ini, itu setiap 45 menit saya kok merasa wah, waktunya istirahat dulu deh. Sehingga dampaknya adalah ketika membaca ini itu cukup lama. Benar-benar. Jadi biasanya buku yang tebalnya berapa ini, sekitar 190 halaman lah. 200 ya. Sekitar 200 itu biasanya 2 hari selesai lah ya. Tapi ini kok jadinya sampai berhari-hari. Merasakan juga nggak Mas? Iya. Kan kita niatnya juga kalau tidak salah mulai dari tahun 2019 ya. Oh iya, mau bedah ini. Iya, mau bedah ini. Iya. Dari tahun 2000. Iya, saya juga mengalami itu, Mas. Istilahnya berpikir gini lah. Ini belum masuk ke buku ya. Mungkin teman-teman yang ingin membaca atau nantinya akan mencoba untuk membaca buku yang ditulis oleh Timothy D. Walker. Ini seorang pengajar yang bukan asli Finlandia kan, Mas? Iya. Dari Amerika. Kemudian pindah ke Finlandia ikut istrinya. Itu begitu banyak istilahnya, kata kasarnya, dalam dia guru di Amerika dan dia mengalami banyak hal-hal yang memang begitu merumitkan menjadi guru di negara sendiri. Ketika di Finlandia, penulis ini itu merasa merasa nyaman dan itu menemukan alur bagaimana dia mengajar yang baik gitu. Ya memang kalau kita yang ditanyakan Mas Aan, saya juga mengalami lah gitu, dan saya kadang bisa menerapkan sendiri walaupun saya bukan nggak pernah beraktivitas dengan murid, atau kasarnya lah praktek untuk belajar dan belajar sendiri itu ketika sudah dapat 45 menit seperti konsentrasi kita itu hilang, Mas, gitu. Makanya butuh yang namanya ya minimal tidak fokus di baca buku dulu baru kita kembali lagi setelah 15 menit. Ya, saya juga merasakan itu sih. Mungkin saran juga buat yang mau baca bukunya, ya hati-hatilah, nanti akan ada sugesti seperti itu ketika baca buku ini. Kemudian lanjut ke buku, Mas. Ada hal apa Mas yang kira-kira menarik yang sampai catat di sini? Ya, saya juga mencatat ya, Mas. Sedikit ya teman-teman, bocoran mungkin biar teman-teman tahu juga ya, Mas ya, ketika nanti akan membaca apa yang kita review atau yang kita bincang hari ini atau malam hari ini. Itu sebenarnya di sini menerapkan 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Lah, dari mengajar seperti Finlandia atau dalam bahasa Inggrisnya Teach Like Finlandia, mengajar seperti Finlandia, itu sebenarnya di sini yang harus kita tahu di bukan di rumusan sih, sub judul yang menjadi daftar isi itu kurang lebih ada 5. Yang pertama kesejahteraan, yang kedua rasa dimiliki, yang ketiga kemandirian, dan keempat penguasaan, kelima itu pola pikir lah. Sebenarnya di sini penulis itu sebenarnya ingin menyampaikan bahwa sebelum kita belajar atau kita mengajar di situ, yang pertama itu kesejahteraan. Dan dalam benak pikiran saya, kesejahteraan seperti apa yang harus kita dapatkan, seperti itu, Mas, yang menjadi pertanyaan awal ketika saya biasanya baca belakangnya ya. Finlandia mengejutkan, dan yang kita tahu kan memang pendidikannya PISA itu mengatakan bahwa pendidikan terbaik di dunia sampai sekarang itu Finlandia gitu. Dan penulisnya di sini juga memberikan bocoran bahwa dia sebenarnya juga merasa penasaran dengan siswa-siswa yang ada di Finlandia sebelum dia mengajar di Finlandia sendiri. Ketika dia istilahnya bertanda tanya apa yang menjadi khas dan hal yang menarik di Finlandia dalam
sistem pendidikannya. Sebenarnya memang kalau kita ingin membahas, sebenarnya ini membahas sistem sih, sistem pendidikan di sana, di mana penerapannya. Dan saya mengatakan buku ini adalah buku apa istilahnya? Buku cerita perjalanan lah, cerita perjalanan semasa dia mengajar di Finlandia. Dan menurut saya kalau ingin menjadi guru ya bisa dijadikan buku rujukan, buku wajib sepertinya. Buku wajib lah gitu. Karena di sini memiliki relevansi lah kalau kita pelajari di Indonesia, Mas, gitu. Kalau mengenai buku inilah hal-hal yang berkesan yang saya tangkap ya. Sebenarnya saya mencatat di buku-buku yang lain. Di sini sebenarnya memang pertama itu sistem. Yang kedua tadi sudah diberi bocoran sedikit bahwa pembelajaran di Indonesia ini memiliki kecenderungan berbeda. Sebenarnya kita bukan bertujuan untuk mengkritik ya, tapi membagi pengalaman di negara lain yang sudah maju dan berkembang. Sebenarnya di Indonesia sebenarnya sistem ini kalau kita tarik ke belakang, Ki Hajar Dewantara itu sudah istilahnya apa ya? Sudah ada, cuma secara apa ya istilahnya? Secara ini, Mas, secara tersirat lah. Iya, secara tersirat, bukan secara tersurat. Kalau zaman dulu itu ya bahasanya siapa? Ki Hajar Dewantara, kalau padi ya nanam, kalau padi pasti tumbuhnya padi seperti itu. Di sini kita menemukan nanti cara-cara. Dan kalau kita benturkan dengan dinamika pendidikan sekarang, kemerdekaan belajar itu, kita sebenarnya harus kita harus juga tahulah memposisikan kemerdekaan belajar sekarang yang digembor-gemborkan pada tahun 2020, setelahnya Nadiem membuat statement baru, membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan. Itu juga harus menjadi hal yang koreksi bagi kita, seorang pendidik juga kan, Mas, pendidikan bahasa gitu. Dan mengingat dengan istilahnya Pak Prof juga sih, kemerdekaan belajar itu sebenarnya bukan sistem atau bukan tujuan. Kalau kemarin ikut seminarnya Prof Joko Saryono, Prof Joko itu bilangnya gini, kemerdekaan belajar ini sebenarnya bukan sistem gitu, tapi bukan sebuah tujuan, tapi ini adalah cara gitu. Lah, di situ kita mengambil menarik ya. Kalau kita benturkan dengan buku ini, menarik juga, Mas. Karena di sini seorang guru, di sini juga menyinggung ya. Seorang guru tidak ditekan untuk selalu mengajar. Di sini kan juga ada senggang di mana guru itu saling berinteraksi dengan guru yang lain. Itu yang menarik kan, menjadi evaluasi secara tidak sadar. Bahkan kayak menjadi sistem bahwa seorang guru itu sering-sering lah ngobrol dengan guru-guru yang lain lah. Di situ kayak saya memikirkan seperti ini. Kalau di negara kita ya mungkin saya juga tidak terlalu dalam mengenai guru-guru, tapi pengamatan itu memang perlu, Mas, gitu. Ya mungkin kalau kita nanti terjun di situ, ya moga-moga bisa menerapkan seperti itu. Jadi pertama itu kemerdekaan belajar seorang gurunya dan kemerdekaan belajar dari seorang murid seperti itu. Di sini yang saya temukan kalau kita kontekskan dengan sekarang, Mas. Tapi sebelum saya ada kemerdekaan belajar, sebenarnya di sini sebenarnya sudah ada istilah penerapan seperti itu. Penerapan yang memang sekarang itu menjadi gembor-gembor gitu. Sehingga di dinamika sekarang banyak yang salah persepsi gitu. Bahwa kemerdekaan belajar ini adalah sebuah sistem yang harus memang dibangun dari dalam gitu. Ternyata tujuan gitu. Itu salah persepsi. Sebenarnya ini sebuah istilahnya cara bagaimana kalau sistem otomatis kan dibangun dari dalam, Mas. Dibangun seperti inilah. Kalau bahasanya Pak Prof ini adalah cara aja gitu, cara. Nah, kalau untuk sistem itu akan merombak dikhawatirkan. Kalau merubah sistem dikhawatirkan ya 5 tahun sekarang menjadi menteri yang sudah merombak semuanya itu bisa, tapi yang melanjutkan ke depannya ini kan butuh proses panjang gitu. Apalagi dengan sistem kalau zaman dulu kan cuma menambahi Pak Muhajir menambahkan full day dan sebagainya, bisa diterapkan bisa tidak. Kalau sekarang dipukul rata dengan seperti itu tidak. Kalau bahasanya Pak Prof itu pesimis dengan kalau ini dijadikan sistem, tapi kalau menjadikan tujuan untuk
merdeka belajar itu adalah hal yang perlu kita apa istilahnya gembor-gemborkan dan harus kita terapkan gitu Mas. Tapi saya setidaknya ini, kalau saya sementara ini masih melihat si Nadiem ini dengan etikatnya yang baik, tujuannya masih baik gitu. Ya. Dengan bagaimana ini rencananya nanti UN mau dihapuskan, diganti dengan penilaian kinerja yang itu bukan menilai siswanya, tetapi menilai sekolahnya. Yang mana itu nanti bukan ABC-an lagi. Oh iya. Nah nanti kan juga disinggung juga di sini. Nanti kita bahas secara lebih detail di sini di bab-bab akhir nanti lah. Kalau yang di bab awal itu pembahasannya kalau diringkas sedikit adalah bagaimana siswa sama guru itu sama-sama bahagia dalam belajar mengajar. Atau mungkin kalau bahasa kerennya sekarang ya kita saling memanusiakan manusia itu. Humanis. Iya, lebih humanis karena jangan sampai kita memforsir siswa yang itu berlebihan. Iya, benar. Dan secara nggak langsung kalau kita memforsir siswa yang berlebihan, guru pun sebenarnya juga capek loh di situ. Benar. Nah, saya sendiri juga kemarin waktu PPL praktek ngajar di sekolah itu di SMA, itu saya merasakan hal yang sama di sini seperti yang dijelaskan mungkin di sekolah-sekolah Amerika kalau di sini. Jadi ketika sudah mulai sore itu murid-muridnya sudah seperti zombie. Jadi kayak udah kelelahan gitu. Dan menariknya lagi di sini tuh dijelaskan kalau di Amerika mungkin ya sampai jam 3 sekira jam 3-an ya. Nah kalau di Finlandia itu mereka jam 2 sudah pulang. Kadang saya berpikir gitu, jam 2 pulang. Ini tingkat SD gitu. Saya mikirnya, di Indonesia kan juga kalau yang kelas-kelas rendah jam 2 juga pulang gitu. Tapi ternyata ketika saya ulik lagi, di Finlandia ini mulai belajarnya itu jam 9, Mas. Jam 9 pagi. Ya. Nah, bedanya kalau di Indonesia kan setengah 7. Ya, jam 7 lah. Iya. Beda itu 2 jam. Nah, di sini akhirnya saya merasa, oh iya sepertinya memang sangat santai ya belajar di sana. Ya juga gini Mas, dari sistem itu kan istilahnya yang penerapan di dalam sekolahan ya. Dan itu pun di jam-jam di dalam sekolahan ada yang kalau kita di buku kan ada jadwal istirahat otak, belajar sambil bergerak, terus sepulang sekolah atau recharge ya. Recharge. Yang mana Mas? Yang ini, yang ketiga. Oh ya. Terus menyederhanakan ruangan, terus menghirup udara segar, masuk ke alam liar, menjaga kedamaian. Lah, di sini kayak kalau kita ulik ya, maksudnya yang kalau kita bahas secara detail, kesejahteraan awal yang menjadi tujuan dalam pendidikan itu ya memang tidak lain dan tidak bukan otak kita itu harus memiliki refresh gitu Mas. Ya kalau di Indonesia kan kayak ya saya kadang berpikir gini, kita kacamata kita harus luas juga ya. Bagi orang-orang anaknya pejabat, otomatis yang istilahnya jam 7 orang itu keluarganya dan semuanya harus berangkat, itu harus bareng-barengan gitu. Lah, itu yang menjadi kritik kita bahwa harus dibedakan jamnya orang yang dewasa dengan orang yang yang istilahnya masih anak-anak gitu. Sedangkan kalau anak-anak itu selaras dengan ini juga mengajar seperti Finlandia, istilah untuk kelas yang menyenangkan. Jadi kalau saya bertujuan gimana pembelajaran di situ bukan hanya memberikan pengetahuan tapi hal menyenangkan dulu. Kalau bahasa-bahasa humorisnya bahasa-bahasa romansianya itu kan kita harus cinta dulu pada apa yang kita tempati dulu, baru kita berbicara pengetahuan gitu. Di situ sih menjadi kritik kita atau kritik terhadap pendidikan kita sih gitu. Sebelum dijejali sesuatu yang banyak itu harus nyaman dulu ya. Nyaman dulu, seneng dulu. Kalau bahagia kan istilahnya ya kita duduk di sini, kalau kita tidak bahagia kan otomatis ngobrolnya juga tidak enak kan. Itu logika sederhananya sih dalam dinamika istilahnya pendidikan di Indonesia. Dan saya juga berpikir gini, kita untuk sekelas anak itu jangan berbicara pengetahuan terlebih dahulu, tapi bagaimana pembicaraan kita itu bisa diterima oleh mereka dulu. Setidaknya kalau pembicaraan kita tidak diterima, minimal kita dulu Mas yang diterima di dalam kelas itu, menjadi humor, menjadi enak, menjadi istilahnya
luas mereka dia ngobrol satu sama lain. Bahkan di sini juga saya mencatat ya bahwa di situ ada tradisi bahwa seorang guru itu nunggu di depan kelasnya, menyambut sambil dia ngobrol-ngobrol dengan siswanya. Istilahnya apa ya? Dia sebenarnya membentuk bahwa guru dan murid itu tidak ada bedanya dalam di luar konteks pembelajaran. Istilahnya membuat nyaman terlebih dahulu. Bahkan di sini guru yang itu dia mengatakan untuk melakukan sebuah pendekatan yang paling sederhana yang dia lakukan itu menunggu muridnya ketika sebelum masuk kelas, dan dia seperti mengajak humor lebih dulu, Mas. Ya. Di pendidikan kita kadang tidak menemukan itu. Mungkin ditemukan di masa-masa TK, PAUD dan sebagainya. Itu masih ada karena perkembangan. Kalau saya pribadi, ini sedikit cerita ya memang tidak ada itu, Mas. Apalagi setingkat SD, SMP dan SMA gitu. Ya, SMP dan SMA terutama. Kalau terutama SD kadang masih ada lah dikit-dikit. Kelas-kelas rendah gitu ya. Saya juga tidak menemukan itu, dan itu menurut saya juga menjadi kelemahan gitu untuk pendidikan di negeri kita, maksudnya di negara kita, bahwa kita juga harus membuat senyaman mungkin untuk tempat yang ya bukan tempat bermain lah, tapi itu buat tempat yang nyaman, bahagia, baru kita menjejalkan pengetahuan-pengetahuan. Itu sih yang saya dapatkan. Oh, ini juga, Mas, yang saya dapatkan bahwa di luar sekolah sebenarnya Finlandia itu memiliki kecenderungan yang berbeda dengan negara-negara lain. Yang pertama, yang mereka tekankan kan ada 3 kalau tidak salah, matematika, sains, apa lagi satunya. Di buku-buku yang wajib di luar sekolah itu dipelajari, Mas. Sehingga gini, kan yang menjadi pertanyaan besar, penelitian PISA itu mengapa Finlandia dinobatkan pendidikan paling maju di dunia. Sebenarnya ketika umur 15 tahun, ketika dites oleh PISA, ketika dia menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di Finlandia itu dengan baik dan benar, itu parameter pengukurannya, Mas. Itu juga bisa terjadi di Indonesia. Ketika di Indonesia ini juga bisa menerapkan dengan itu, bukan pembelajarannya, tapi kasarnya gini, kayak saya kuliah lah gitu. Ketika saya dites istilahnya gimana pendidikan yang baik di dalam kelas lah, saya itu menjelaskan bahwa pendidikan yang baik di kelas itu seperti ini sesuai dengan guru yang diajarkan. Lah, itu yang menjadi penelitiannya PISA sampai menobatkan Finlandia itu menjadi negara yang baik dalam pendidikannya. Jadi siswa yang berumur 15 tahun yang mampu menjelaskan sistem belajar dan mengajar di dalam kelas itu dianggap sukses, Mas. Di situ saya berpikir. Tapi mungkin yang menjadi permasalahan di Indonesia ini, Mas, yang dipelajari di sekolah itu kurang relevan bagi kehidupannya di masyarakat itu, Mas. Sehingga akhirnya ketika menjelaskan itu kok kayaknya masih ngawang-ngawang gitu. Iya sih. Bisa juga sih. Iya. Karena nanti juga disinggung di sini, Mas. Ada pembelajaran yang namanya itu istilahnya kalau saya baca bukunya saya dibuat yang ini bukan, yang kayak tata kota. Nanti ada yang bagian di bank, bagian kerja di situ ya. Yang seakan-akan memang bagaimana kita itu pembelajaran itu tidak terlepas daripada realita kehidupan yang ada. Iya. Benar. Kasarnya gini, kita di dunia pendidikan tidak hanya belajar yang jauh dari realitas kehidupan yang kita sehari-harinya yang nantinya. Saya juga gini, Mas. Akhir-akhir ini kadang saya berpikir juga sih. Pendidikan yang saya geluti, terus pendidikan mulai dari ini, ketika kita benturkan dengan realitas yang ada, tapi memang tidak bisa dipungkiri lah. Setiap pendidikan itu memberikan nilai-nilai yang adinuhum yang berbeda-beda kalau saya berpikir gitu. Setiap pengetahuan pasti ada nilainya, ada nilai plus yang harus kita syukuri dari orang-orang yang non pendidikan gitu. Cuma yang saya pikirkan kadang gini, kita belajar pendidikan bahasa dan sastra Indonesia lah sederhananya gitu. Kita gelut berbicara dengan teori dan begitu banyak. Nah, tapi kadang karena kita di pendidikan ya memang fokus di pendidikan, tapi kita kadang tidak
mengalami kebablakan ketika kita bersentuhan dengan masyarakat langsung, Mas, mengenai disiplin ilmu yang kita gunakan gitu. Ya kalau saya sih istilahnya masih bersyukur dengan teman-teman, istilahnya mencoba untuk dengan teman-teman istilahnya diskusi gimana caranya ini mencarikan solusi. Ya setidaknya pembicaraan yang kita buatlah itu menjadi penerima oleh masyarakat gitu. Dan yang menjadi kebingungan kan, kadang kita gini belajar tentang sebuah teori. Nah, teori itu ketika benturkan dengan realitas, khususnya perteorisan teori belajar sastra telah gitu. Ketika kita benturkan dengan realitas, kita kadang kebingungan, Mas. Apa yang harus kita ambil dari teori yang kita pelajari? Nah, di situ kadang apakah kita hanya bergelut dengan sastra dan kita akan menjauh dengan realita apa seperti apa? Nah, di situ yang belum kita temukan dan mengambil kesimpulan lagi bahwa pendidikan yang kita geluti kadang hanya menciptakan sebuah kritik-kritik yang memang ada di dalam sistem, tapi tidak mampu bisa terjun di masyarakat dan itu bisa membaur dan belum tentu itu bisa diterima oleh masyarakat ketika nantinya. Kalau kita tidak memang betul-betul mencoba untuk istilahnya mengorek-ngorek sendiri bagaimana kita diterima, oh teori sastra ini sebenarnya ketika dibenturkan dengan realitas, oh dari sisi ininya bisa diterima. Oh ketika saya bisa membuat puisi yang seperti ini di realitas bisa berguna lah. Itu sih impact seperti itu yang kalau di kita kadang jauh, Mas, dengan realitas. Benar kata sampean tadi. Saya sendiri kalau keresahan saya, Mas, belakangan ini tuh gara-gara kita kuliah jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Zaman dulu mungkin dikatakan bahwasanya anak kuliah sastra ya harus bisa nulis sastra gitu. Tapi belakangan sudah menurun gitu bahwa anak sastra nggak harus bisa nulis sastra gitu. Karena anak sastra itu tujuannya adalah harus bisa mengkritik, bukan menulis gitu. Nah makanya kenapa saya buat video ini, Mas. Setidaknya agar standar itu nggak turun lagi gitu, Mas. Yang dulu awalnya harus bisa nulis, terus harus bisa mengkritisi. Jangan-jangan kalau misalkan nggak ada orang-orang di jurusan kita yang itu apa ya, semacam mengembangkan literasi, tidak menyampaikan literasi, tidak menyampaikan sastra ke orang banyak, takutnya nanti malah menurun standarnya. Jadi anak sastra itu hanya bisa tahu sejarah sastra itu, nggak bisa mengkritisi dan lain sebagainya. Saya ada ketakutan itu, yang itu jangan sampai turun lagi lah ini. Saya ada itunya, Mas. Jadi bagaimana ilmu yang kita pelajari ini harus bisa dipraktekkan lah di masyarakat. Kalau enggak ya nanti ya nggak ada gunanya gitu. Iya benar, Mas. Dan di sini kan juga diajarkan ya, Mas. Ya ini kan masuk ke bab 2-nya dalam buku. Kita kan lebih seperti ini ya. Kan kita kasarnya mencoba untuk membenturkan. Kalau saya sih gini, Mas. Apalagi ini buku teknik-teknik belajar lah, Mas. Teknik-teknik memberi pelajaran, cara-cara. Kalau kita kalau kita buka mie kan biasanya ada komposisi masak mie itu dengan segini dengan segini lah. Sebenarnya buku ini seperti itu juga. Tapi kita sebagai manusia yang kreatif lah, maksudnya seperti itu. Manusia yang memiliki cara pandang yang ideal daripada makhluk-makhluk yang lain. Saya berpikir gini, Mas. Buku ini kalau saya baca ya saya hanya membenturkan dengan realitas-realitas yang ada. Sebab gini, kalau kita masak mie, komposisinya dengan seperti itu, menggunakan air seperti ini, ada sudah di dalam bukunya. Tapi di dalam realitas, pasti itu tidak akan sama dengan apa yang ada di dalam komposisi yang sudah ditentukan oleh orang yang membuat mie. Karena seperti itu kan. Itulah kelebihannya manusia. Saya pun membuat mie paling kalau nggak darurat, saya kremes dulu. Kalau darurat, saya kremes dulu. Kalau sudah istilah keburu terlalu lapar, saya langsung berikan air terus rendem, bisa dimakan. Ya alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Kalau lihat komposisi kan menggunakan air segini harus mendidih dan sebagainya. Air dididihkan dulu. Di situ sih menurut saya kekreatifan kita. Maksudnya saya menganalogikan itu ke dalam realitas sosial kita yang memang pertama kemerdekaan belajar yang sekarang menjadi gembor-gembornya itu ya seorang pendidik kita juga harus tetap istilahnya memberikan punya pedoman dan tolok ukur yang memang sekiranya relevan dengan realitas gitu.
Iya. Dan kekreatifannya gini juga Mas ya. Kegelisahannya sampean sebenarnya hampir mirip dengan saya, cuma kalau saya ya memang itu yang saya pikirkan. Karena saya juga masih belum bersentuhan dengan istilahnya dunia pendidikan, walaupun saya juga lulusan pendidikan gitu. Di sini juga sebenarnya di bab 2-nya itu berbicara tentang rasa memiliki. Kalau kita di dalam buku ini mengenal setiap anak, itu kan secara tidak langsung kita harus istilahnya berinteraksi dengan anak itu, bagaimana kita menyebutkan anak itu tersebut sebagai rasa rasa ya saya itu punya kedekatan emosional dengan guru, dan guru pun dan anak itu juga beranggapan seperti itu. Dan guru ketika sudah kedekatan emosional sudah terbentuk, otomatis kita berbicara itu masih lebih mudah Mas. Sama halnya gini lah, saya sama sampean kan dekat, otomatis saya hanya berbicara, Mas saya lapar, otomatis sampean kan langsung berpikir, oh berarti ini nggak punya uang, nah dibelikan lah. Mas, saya besok nggak bisa kemana-mana karena saya nggak bisa keluar. Kenapa Mas? Karena saya nggak ada motor. Berarti dia ngajak bareng lah. Di situ tuh menurut saya ini menjadi kalau kita benturkan dalam dunia pendidikan, rasa memiliki seperti itu. Seorang guru kenal dan tahu tentang apa yang harus diberikan kepadanya. Jadi kasarnya kebutuhan apa yang akan diharapkan oleh seorang siswa gitu. Apakah ketika dia 20 menit sudah mengalami kejenuhan, otomatis harus ada harus ada rasa-rasa menghibur untuk tetap anak itu bisa bangkit lagi semangatnya. Karena kalau kita lihat ya, kalau orang-orang dewasa dalam berpikirnya itu pasti berbeda gitu. Tapi kalau anak kecil itu tetap kebahagiaan yang menjadi tolak ukur utama. Karena bermain itu menjadi hal yang paling menyenangkan gitu, hal yang paling tidak ada lainnya lagi gitu. Bahkan tidur bisa diganti dengan bermain kalau masih kecil dulu kan. Saking kita itu bermain itu berbahagia gitu. Makanya cara seperti itu kita bagaimana memberikan stimulus dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya itu menjadi respon positif terhadap nantinya yang siswa itu bisa menangkap, mulai dari penguasaan diri atau rasa memiliki itu. Gitu kalau sih. saya mendefinisikan di bagian 2 itu kedekatan antara guru dan murid gitu Mas. Dan selama pengalaman saya ketika PPL itu, ketika saya mengajar itu memang yang paling bisa diterapkan itu yang nomor 2 ini Mas. Karena kalau misalkan yang pertama kan kaitannya bagaimana harus bahagia, harus ada jeda, itu kan sangkut pautnya dengan kurikulum gitu. Dan ini sama waktu itu kan, dan itu nggak bisa kita ubah gitu. Akhirnya yang bisa kita ubah terlebih dahulu adalah bagaimana kita mendekatkan diri dengan para murid, sehingga ketika kita deket itu akhirnya enak gitu, kita menyampaikan apapun itu siswa itu bisa cepat nyampe gitu. Tapi kalau misalkan kita ada jarak gitu antara siswa dan juga guru, dan nanti siswa itu akan tertekan gitu. Apalagi kalau saya dulu PPL itu kebagian guru pamong atau guru yang di sekolah yang mengawasi saya, itu cukup kaku Mas. Nah ketika cukup kaku sehingga saya tidak bisa mengapa-apakan pembelajaran itu karena dikontrol terus dan sebagainya, dan itu kalau harus sesuai dengan RPP-nya, dan itu cukup rumit gitu Mas. Nah, sehingga cara saya mengakali supaya bisa anak-anak tidak tertekan terlebih dahulu itu adalah bagaimana ya saya harus dekat dulu sama anak-anak. Nah, sehingga bahkan sampai ada kejadian itu awalnya jam mengajar saya sudah selesai Mas. Nah, tapi ternyata guru pamong saya itu berhalangan untuk hadir. Akhirnya saya disuruh ngajar lagi gitu. Jadi yang sebelumnya itu, sebelum saya masuk itu anak-anak sudah kayak lesu, waduh bahaya ini gurunya gini lagi. Ternyata ketika yang masuk saya itu langsung anak-anak, woi ternyata Pak yang ngajar nggak apa-apa ya. Jadi ada berarti ya, memang istilahnya kedekatan emosional terhadap murid itu memang berpengaruh ya. Istilahnya apalagi di tingkat SMA. SMA Mas? Iya, SMA. Terus ya sih, saya mengalami juga sih ke pengalaman saya di SMA dulu juga gitu Mas. Jadi bukan guru yang pinter
yang bisa istilahnya saya sampai sekarang itu melekat gitu. Tapi guru yang istilahnya dia itu tahu memposisikan diri. Ini cerita ya. Saya juga menjadi guru favorit itu dalam benak hidup saya ya. Maksudnya cara belajarnya itu sangat ini. Beliaunya itu lulusan Al-Azhar, mengajar bahasa Inggris. Aduh, kalau bahasa Inggris jujur saya nol putul mas. Istilahnya nol. Saya mendingan dipelajari belajar bahasa Indonesia sih mending. Matematika ini wis kalau dalam hidup saya itu nol putul lah. Ketika itu pembelajaran menjadi membosankan, otomatis kan apalagi kalau bukan perannya guru yang istilahnya harus membuat itu lebih nyaman kan itu. Nah, itu saya menemukan di situ, Mas. Menemukan bahwa guru ini walaupun saya secara sudah menolak, selasa istilahnya nggak bahagia lah dalam kelas, mendingan saya di warung duduk makan dan sebagainya, nggak mendingan di situ kayak harus tetap nyaman di dalam. Nah, di situ yang saya temukan di dalam guru itu, dan tekniknya itu sangat nyaman gitu. Yang pertama ya, dia itu kalau mengajarkan, walaupun istilahnya sudah di RPP sudah jelaskan ini sekarang belajar ini. Nah, di situ enak, kayak membuat tempat itu menjadi hal yang menyenangkan, yang bahagia. Nanti kan kalau kita main todong untuk suruh baca, otomatis kan nggak mungkin karena bahasa Inggris dan ada yang bisa. Tapi beliaunya itu kayak membuat siapa yang mau bercerita dan beliaunya yang menceritakan. Beliaunya juga bilang, saya dulu di Al-Azhar selama 5 tahun juga tidak belajar di dalam kelas. Saya banyak belajar itu di luar kelas, di dalam kelas. Dan di situ saya menemukan, itu masih ingat saya di dalam benak saya bahwa pembelajaran itu kalau di dalam kelas kadang membosankan, mulai dari awalnya itu tekanan kita harus ini, apalagi yang kadang saya menjadi salah satu murid yang nakal gitu, istilahnya telat lakukan kesusu dalam pikiran itu sudah nggak mikiran bagaimana saya nyampe dengan tepat, bukan membelajarkan, bukan mikirin pembelajaran gitu. Di situ sih menjadi hal yang pengalaman yang menurut saya itu ya, untuk menjadi guru itu lagi-lagi yang pertama yang harus kita lakukan, melakukan sebuah pendekatan emosional terhadap muridnya. Baru ketika kita sudah diterima, barulah apa yang kita ingin sampaikan mengenai pengetahuan, mengenai wawasan, pengalaman, dan itu bisa dimasukkan ke ranah-ranah situ. Ya memang benar ya, kok saya setuju juga kalau memang nomor 2 ini menjadi hal yang akan menjadi penerapan utama untuk diterapkan lah. Yang hal utama juga dan relevan di Indonesia. Karena katanya sampai yang kita harus belajar melalui sistem dengan waktu yang sudah ditentukan dan RPP dengan seperti ini dan sebagainya. Di sini kan memang saya berpikir seperti ini juga. Kalau kita memiliki istilahnya rasa memiliki terhadap sekolahan lah dulu, dan kita merasakan lambat laun kita tanggung jawab dan sebagainya, cara belajar kita itu akan lebih enak, apalagi siswa sudah memiliki rasa istilahnya rasa memiliki terhadap sekolahannya, terhadap gurunya, otomatis kan kita bicara pengetahuan seperti air yang menetes itu mas, ya diterima terus lah gitu. Kalau kita sudah tidak diterima, tidak ada rasa memiliki, air yang menetes itu tidak akan membuat kita batu itu bolong, tapi malah tetap membleber di sebelah-sebelahnya. Itu sih kalau yang menurut saya harus kita menjadikan sebuah refleksi pembelajaran. Dan ini juga ada berkawan, kita kayak pokoknya tidak membuat sekat lah, intinya di situ. Kayak membuat nyaman di dalam sistem pendidikan, seperti itu sih.